Halo Sobat Engineer dan user SolidWorks dimanapun Anda berada. Kembali lagi di sini kami dari tim Arisma Data akan menunjukkan tutorial SolidWorks costing. Nah, jadi kalau yang sudah mengikuti video sebelumnya, costing untuk machining part. Nah, untuk berikut ini akan kami lanjutkan costing tapi untuk machining part yang berupa part silinder atau secara proses ini dibuat dengan mesin bubut seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita ke menu evaluate, terus kemudian di sini ada costing atau kita bisa dari search comment costing. Nah, di sini kita klik, terus nanti akan ada tambahan di sebelah kanan ini. Di taskpan ada tambahan costing. Nah, kemudian di sebelah kiri di sini akan ada tambahan yaitu feature manager baru untuk costing yang nanti kalau nggak muncul ini bisa di drag seperti ini ya. Nah, kemudian di sini metodenya sama yaitu machining, tapi nanti di sini otomatis membaca dari part yang kita buat. Kalau di sini partnya machiningan atau machining milling ya otomatis nanti menjadi milling. Nah, di sini bisa sesuaikan, ini kita gunakan template bawaannya yaitu yang machining template metric. Terus kemudian di template ini sudah tersedia ini jenis materialnya yaitu ada steel. Ini kalau kita ganti ke steel misalkan, nah dia langsung up. Nah, karena ini dengan mesin bubut atau turning berarti kan di sini stoknya silinder. Jadi kalau yang awal yang mesin machining costing dengan mesin milling kan bisa pengerjaannya dengan blok atau plate. Nah, di sini dengan kalau di bubut ini berarti dengan silinder. Nah, terus kemudian di sini kita bisa bahkan misalkan diameternya di sini kita lebihkan 1 mili. Nah, dia akan nambah tebal. Nah, berarti di sini nanti dia langsung ikut update. Nah, di sini kita bisa lihat dulu template-nya. Nah, kalau template machining template yang metric itu seperti apa, kita klik launch template editor. Nah, jadi yang menjadi utama, jadi kuncinya itu di template, di costing template ini. Jadi ini machiningnya material, ini untuk material, ini untuk mesinnya. Terus di sini ada untuk yang operasinya milling. Ini kalau operation milling, ini kalau operation yang turning. Nah, di sini juga ada hitungannya. Ini kita bisa save as dari sini atau kita bisa buat template baru seperti itu. Nah, ini yang template editornya saya close. Nah, terus kemudian ini yang jenis materialnya yang kita pilih, terus kemudian beratnya di sini otomatis muncul. Terus kemudian ini stoknya kita pilih yang silinder. Terus kemudian di sini quantity. Nah, di sini ada quantity, ada lot. Ini kalau misalkan 400 atau kita isi aja yang simple, misalkan ini kita mau buat 6 piece gitu. Nah, lot size-nya di sini 6, itu berarti dia satu lot itu untuk satu, misalkan ini lotnya tiap 2, nanti dia akan harganya naik karena ada tambahan untuk biaya setup. Jadi total pengerjaan total pesanan misalkan 6 atau kita akan buat 6. Lot size-nya itu tiap 2. Jadi tiap 2 ini ada biaya setup untuk di pengerjaannya gitu. Nah, terus kemudian ini di quantity. Nah, di sini berarti detail pengerjaannya yaitu ada setup, ini biaya setupnya, ada banyak sesuai pengerjaannya di sini. Ini yang pertama setup, terus yang kedua, nah di sini nanti bisa kombinasi. Kalau di sini partnya ada yang milling juga, nah di sini akan ada kalkulasinya juga. Ini kalau biaya milling ini berapa gitu. Nah, terus di sini untuk turning ada jabarannya lagi atau detailnya lagi. Ini pengerjaan groove. Nah, di sini ada pengerjaan groove, nanti dia ada
kalkulasinya sendiri. Terus ada pengerjaan lubang, ini bisa masuk ke pengerjaan hole atau ke mill operation gitu. Nah, di sini ada pengerjaan ini kita bisa samakan ke turn operation. Jadi dia harganya ada naik lagi gitu kan untuk biaya di sini. Nah, ini untuk yang turning, kita bisa lihat dari turn operation-nya. Terus kemudian ya sama seperti di milling, ini kalau kita mau keluarkan reportnya ya, ini saya klik generate report. Nah, di sini kita bisa isi misalkan machine turning part. Nah, ini masih generate report. Nah, kemudian reportnya kita lihat yaitu berupa Microsoft Word di sini. Ini pengerjaannya, terus ini dari stoknya, jumlahnya, terus kemudian ini di sini biaya material berapa, biaya manufacturing berapa, ada di sini di detail reportnya, termasuk detail di setiap pengerjaannya seperti itu. Oke, ini untuk yang turning part, machining turning part. Nah, terus kemudian ini saya lanjutkan. Nah, material berikutnya yaitu sheet metal. Nah, jadi dari sini saya save close. Nah, kemudian di sini material berikutnya sheet metal. Ini pengerjaan sheet metal ya. Jadi ini bisa bending, terus di sini ini nanti prosesnya bisa laser cutting atau mungkin atau milling. Terus di sini kalau sheet metal biasanya ada ini ya, louver atau ada semacam emboss seperti itu. Nah, kita lanjut ke costingnya, kita klik costing. Nah, di sini langsung di metodenya sheet metal. Jadi ini langsung mengarah ke sheet metal, kita bisa lihat. Terus template-nya, nah di sini kita bisa gunakan sheet metal template. Kita kalau nanti muncul seperti ini, ini tadi kita klik di menu sheet metalnya. Nah, ini material untuk sheet metal. Nah, terus di sini ada cutting. Cutting ini ada dengan water jet, plasma, punch atau drill atau laser. Terus biaya bendingnya nanti di sini juga ada juga. Terus ada library feature, contohnya yang louver tadi ini ya library feature. Nah, ini yang di template costing template sheet metal part. Terus kemudian ini kita kok belum muncul. Nah, di sini ada message-nya, kita bisa klik ke perhitungan estimasi cost-nya. Nah, di sini langsung sudah muncul ada biaya setup, ada laser, ada bending, ada louver. Nah, setiap prosesnya ini setupnya. Terus di sini ada cuttingnya, yaitu ini misalkan dengan laser. Terus ada yang di bending, ada library feature, ini untuk louver. Nah, misalkan ini materialnya steel, jadi biaya yang pertama material cost-nya. Terus kemudian ini kalau yang materialnya berdasarkan berat atau berdasarkan sheet size. Nah, ini kalau yang berdasarkan sheet-nya seperti ini. Terus kemudian di sini ada yang namanya kalau kita mau nesting. Nah, di sini kita bisa klik show nesting. Nah, berarti penataannya nanti seperti ini. Ini di pengerjaannya layoutnya seperti ini ya. Ini dari hasil bonding box nesting dari sheet metalnya. Jadi kita bisa nesting juga yang optimalnya seperti apa gitu. Nah, terus ini sama quantity misalkan 100 lot size-nya per tiap
Nah, dia biayanya nanti akan naik gitu ya. Karena setiap 5 akan menambah biaya setup. Nah, ini untuk yang sheet metal, directionnya misalkan kita bisa ganti long edge, berarti ke sini, long edge horizontal. Nah, terus kita bisa lihat di bounding box nestingnya seperti apa gitu. Oke, ini untuk yang sheet metal. Nah, terus di sini ada custom operation. Jadi bisa kita tambahkan add custom operation. Nanti misalkan cat gitu. Misalkan pengecatan di sini ada biaya setupnya misalkan 0,5. Cost-nya ini bisa nanti kita setup cost-nya per lot. Terus, nah di sini karena misalkan pengecatan ini berdasarkan luasan area, kita bisa pilih misalkan berdasarkan face areanya. Kalau kita ya pengecatan semua kena berarti all face. Nah di sini operation cost-nya misalkan 2 setiap milimeter ini kan. Nah, ini unitnya di $2 ini karena masih yang USD ya. Nah, terus kita oke. Nanti akan ada penambahan. Nah, ini harganya lumayan karena di sini ini mungkin ketinggian ya. Kita ganti edit custom operation, settingnya 0,1, operation cost-nya 0,08. Ini terlalu besar. Nah, ini biaya per partnya sekian. Jadi kita bisa custom operation, misalkan anodize atau pengecatan dari si material sheet metalnya ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk yang tadi machining turning, untuk yang sheet metal part, untuk kalkulasi harga atau costingnya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di komen atau email ke SolidWorks Trade Support. Atau buka di blognya, terus meninggalkan pesan di situ kan bisa chat di blognya itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video tutorial SolidWorks Costing. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.